Halo dulur, selamat datang di channel Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, inilah suasana hari teman-teman ya. Nggak apa-apa, sekali-sekali kita bikin konten di luar rumah, biar nggak dibilang jago kandang terus. Dan kebetulan hari ini kita bikin video di salah satu taman di Surabaya, di Kebun Bibit 2 Wonorejo. Nah, suasananya sangat tenang teman-teman ya, setenang jeda internasional yang mana tidak ada pertandingan untuk Manchester United. Tapi meskipun dalam masa jeda internasional seperti biasa tetap ada beberapa berita terbaru yang selalu menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United dilaporkan sedang mencoba langkah untuk mengontrak pemain dari Bournemouth, Anthony Semenyo. Gimana teman-temannya? Memang sejak bursa transfer musim panas kemarin, Anthony Semenyo ini termasuk salah satu pemain yang diincar langsung oleh Ruben Amorim. Bahkan Ruben Amorim sudah melakukan pertemuan secara langsung dengan sang pemain. Ya, sampai melakukan makan malam, lalu menjelaskan visi misi Amorim dan skema yang ingin diimplementasikan terkait proyek jangka panjangnya. Tapi pada akhirnya Manchester United lebih memilih untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Nah, kalau kita bicara soal Anthony Semenyo, sebetulnya secara kualitas ya tidak perlu dipertanyakan. Bahkan bersama Bournemouth, Anthony Semenyo termasuk salah satu pemain yang konsisten, yang produktif dalam mencetak gol, yang pergerakannya ketika berada di sepertiga akhir sangat berbahaya, sangat licin lah, dan seringkali menyusahkan Manchester United ketika bertemu dengan Bournemouth. Tapi mari kita melihat situasi Manchester United saat ini. Menurutku ini bukan hal yang prioritas. Kenapa aku bilang demikian? Karena yang pertama, untuk para pemain di lini serang itu memang kebanyakan baru didatangkan di bursa transfer musim panas kemarin. Yang mana itu menunjukkan bahwasanya para pemain butuh waktu untuk adaptasi, butuh waktu untuk mengintegrasikan antara skema Amorim dengan pemain-pemain baru. Dan pemain-pemain baru ini otomatis membutuhkan waktu untuk bermain secara reguler bersama Manchester United. Nah, kalau misalkan Anthony Semenyo ini didatangkan, ya bukan tidak mungkin itu akan menjadi kesulitan atau tantangan tersendiri. Karena sebagaimana yang kita tahu, Anthony Semenyo itu posisi aslinya winger kanan. Sedangkan untuk posisi tersebut di Manchester United sudah ada Bryan Mbeumo, sudah ada Amad Diallo. Oke lah, Amad Diallo dan Bryan Mbeumo bisa diplot sebagai attacking midfielder di kiri, sama halnya dengan Semenyo, tapi itu bukan posisi natural mereka. Sedangkan di sisi kiri sudah ada Matheus Cunha, sudah ada Mason Mount, belum lagi Bruno Fernandes. Kalau misalkan Manchester United mendatangkan gelandang tengah baru, tentu posisi di lini serang akan lebih menumpuk. Maksudku, dibandingkan kamu mendatangkan Anthony Semenyo yang musim panas kemarin dibanderol dengan harga minimal 70 juta pound sterling, mending langsung mendatangkan striker baru yang udah jadi gitu loh. Karena kita semua juga sudah tahu Benjamin Sesko masih belum sesiap itu secara mental, secara kualitas. Dia masih sebatas pemain yang potensial. Dan sekarang dia dikabarkan cedera lutut. Harusnya Manchester United lebih memprioritaskan untuk mendatangkan striker baru dibandingkan Anthony Semenyo. Oke lah, Cunha bisa diplot sebagai false nine. Tapi kan itu juga kurang maksimal ketika dicoba beberapa kali selama pertandingan musim ini di Manchester United. Maka dari itu menurutku untuk musim ini ya nggak perlu mendatangkan Anthony Semenyo. Toh Manchester United hanya mengikuti dua kompetisi, Premier League dan juga FA Cup, karena belum berjalan FA Cup. Tapi kalau misalkan banyak mendatangkan pemain baru, terutama di lini tengah, yang mana juga beberapa pemain baru didatangkan musim panas ini, tentu Ruben Amorim akan lebih kesulitan untuk mengatur menit bermain untuk para pemain, karena rata-rata pemain baru juga di lini serang. Belum lagi Joshua Zirkzee yang ngebet untuk pindah atau minimal di loan. Karena apa? Menit bermainnya sangat sedikit. Terakhir dia main ya kapan ya? Bulan April kalau nggak salah. Maka dari itu kalau kita bicara soal Anthony Semenyo, sebetulnya ini bukanlah prioritas. Kalaupun dia mau didatangkan, mungkin di bursa transfer musim panas berikutnya, ya musim depan,
Kalau misalkan Manchester United memang finish di 4 besar dan mengikuti kompetisi Champions League atau Europa League, baru mendatangkan pemain baru seperti Anthony Semenyo, karena jadwal akan lebih padat dan para pemain beserta Amorim juga membutuhkan kedalaman skuad yang secara kualitas setara. Tapi kalau untuk saat ini ya menurutku urgensinya masih belum ada. Dan memang idealnya ya musim depan gitu loh. Selain harganya lebih murah karena kontraknya kan semakin habis bersama Bournemouth. Selain itu juga Manchester United bisa mempertimbangkan lebih jauh kesiapan untuk musim berikutnya. Jadi untuk saat ini ya mending nggak usah didatangkan. Dengan kondisi keuangan yang masih berusaha ditekan oleh internal manajemen, menurutku untuk pembelian pemain harus lebih efisien lagi. Dan Anthony Semenyo bukanlah prioritas untuk saat ini. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Nathaniel Brown sedang diincar oleh beberapa klub Eropa, salah satunya Manchester United. Ia bermain sebagai bek sayap kiri untuk Eintracht Frankfurt. Direktur olahraga Frankfurt sebelumnya mengindikasikan bahwa nilai transfernya akan mencapai sekitar 65 juta euro. Ya, agak gimana lur ya. Kita mau bahas tapi aduh asli suasananya lebih enak lur. Adem, tenang gitu. Ada backsound orang elektronan di SWK ya, jadi agak fresh lah. Tapi kalau kita bicara soal Nathaniel Brown ini ya, ini masih cukup muda menurutku, pemain asal Jerman, berusia 22 tahun dan kaki dominannya berada di kaki kiri. Jujur aja teman-teman ya, secara kualitas dia masih biasa. Ya bukan pemain yang wah gitu loh. Oke lah, dia dikatakan bintang Frankfurt, tapi ayolah teman-teman. Pemain ya, kalau dari Eintracht Frankfurt itu harganya pasti mahal. Ini klub memang doyan jual beli pemain gitu loh. Niatnya memang mencari keuntungan dari penjualan pemain. Di IPL ya katakanlah yang belum lama ini Omar Marmus, ya, itu di harga berapa itu? 60 70 atau bahkan 80. Terus Hugo Ekitike ke Liverpool ya sekitar 70 juta gitu loh. Sedangkan apa ya? Di posisi kiri ya oke lah, Nathaniel Brown ini cukup fleksibel ketika diplot sebagai wingback kiri, terus back kiri, left midfielder atau bahkan left winger, itu dia itu bisa semua. Tapi kan kita semua juga tahu ya, pemain Manchester United yang berada di posisi tersebut itu masih muda, semuanya itu muda. Dan masa Manchester mau mendatangkan pemain baru yang secara usia juga masih sama-sama muda? Yang ngapain gitu loh. Kalau mau mendatangkan wingback kiri ya langsung aja Tyrell Michel dari Crystal Palace, ya Nuno Mendes dari PSG, langsung aja pemain yang udah jadi, yang secara kualitas tidak perlu adaptasi terlalu lama gitu loh. Ya masa mendatangkan Nathaniel Brown terus harus apa ya, berkompetisi dengan Patrick Dorgu, belum lagi Diogo Leon, ya sama-sama pemain muda. Akhirnya apa, itu sudah terjadi dengan striker Manchester United sebelumnya, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee. Tidak ada pemain senior di posisi tersebut. Akhirnya apa, secara kompetisi ya kurang menunjukkan hasil yang signifikan. Progresnya itu nggak langsung menanjak gitu loh dari performa di setiap pertandingan. Apalagi ini dari Frankfurt. Ya apa ya, takutnya jadi pembelian yang gagal gitu loh. Oke lah teman-teman mungkin masih ada yang meragukan kualitas dari Bundesliga, tapi itu tidak bisa dipukul rata dari semua pemain. Kalau kayak kemarin aku bahas Angelo Stiller, menurutku dia layak didatangkan karena secara kualitas performa dia benar-benar bisa menjadi suksesor dari Bruno Fernandes dan akan sangat nyetel dengan skema Amorim. Tapi kalau Nathaniel Brown ini ya enggak lah. Takutnya apa? Takutnya dengan harga segitu 65 juta euro loh minimal Frankfurt matoknya. Patrick Dorgu yang 30 juta aja dengan usia segitu juga tuh sama media, sama fans sendiri. Tapi memang secara performa memberikan progres yang signifikan. Ini malah 22 tahun dengan harga 65 juta euro. Apa nggak akan jadi makanan media di setiap pertandingan? Enggak lah. Menurutku ini bukan
apa ya, bukan pilihan yang bijak. Toh kalau misalkan kamu fokusnya investasi pemain muda, mending tim scouting ini mencari pemain-pemain yang bukan dari klub besar tapi dia benar-benar potensial. Ya salah satunya Senne Lammens. Nah itu bisa Diogo Leon yang secara market value masih sangat murah, masih sangat terjangkau, tapi benar-benar tahu kualitas dan cocok untuk diproyeksikan jangka panjang gitu loh. Bukan pemain-pemain seperti Nathaniel Brown 65 juta, enggak lah. Ini apa ya? Ya memang scam menurutku. Toh kalau misalkan dia ternyata perform di klub lain, ya itu nggak ada yang perlu disesali toh. Mendatangkan pemain muda potensial dengan harga 65 juta itu Manchester United sudah memiliki pengalaman buruk dengan harga-harga segitu untuk mendatangkan pemain. Ya katakanlah Rasmus Højlund, katakanlah Anthony. Nah, itu kurang scam apa gitu ketika menjadi pemain Manchester United. Ya selain kualitasnya yang masih sebatas potensial, tapi secara mental dia juga belum siap gitu loh. Maka dari itu memang menjelang bursa transfer musim dingin di bulan Januari mendatang, banyak sekali pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan Daniel Munoz ya, pemain Crystal Palace itu mengatakan secara gamblang bahwasannya klub-klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, Manchester United itu menjadi klub-klub impiannya. Tapi ya Munoz usianya sudah 29 gitu loh. Meskipun dia tampil solid bersama Crystal Palace, namun menurutku itu bukan target dari Ineos ya. 29 tahun men. Ya bagus lah untuk perbandingan, dibandingkan Dalot tentu lebih bagus Munoz gitu loh. Tapi ya nggak tahu lah. Selama bursa transfer musim dibuka, menurutku semua kemungkinan pasti memiliki peluangnya untuk bisa didatangkan ke Manchester United. Tapi kembali lagi teman-teman ya, siapapun pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, menurutku prioritas utama tetap gelandang tengah. Nah, double pivot ini benar-benar butuh regenerasi, benar-benar butuh mendatangkan pemain baru, karena Manchester United tidak bisa seterusnya mengandalkan Bruno, Casemiro, Ugarte apalagi Maino yang masih belum mendapat kepercayaan dari Amorim. Ya nggak bisa, mau nggak mau harus mendatangkan pemain baru. Selain gelandang tengah, kalau masih ada dana yang cukup, ya datangkan striker baru yang lebih berpengalaman. Mungkin striker yang terjadi di Premier League seperti Oli Watkins yang diinginkan langsung oleh Amorim, bisa didatangkan aja gitu loh. Jadi ada senior dan satu pemain yang masih muda yang butuh mentoring dari pemain senior. Nah, jadi di setiap lini itu ada pemain-pemain senior. Kan kita juga sudah merasakan sendiri ya, pentingnya memiliki pemain senior yang bisa merangkul pemain-pemain muda, memiliki pemain senior yang bisa memberikan aura positif bagi rekan setimnya yang memiliki jiwa leadership. Kalau di lini serang mungkin sekarang ada Matheus Cunha, Bryan Mbeumo yang sudah terbukti di EPL, yang memiliki passion untuk bermain bersama Manchester United. Di lini tengah ada Casemiro, ada Bruno, ada Diogo Dalot. Ya Diogo Dalot nggak punya skill, tapi dia kalau soal menyemangati pemain itu nomor satu memang. Mungkin itulah yang dilihat oleh Amorim kenapa dia sering diberikan kesempatan. Kalau soal selebrasi, soal latihan, wah hebat, Dalot itu hebat. Tapi soal performa ya duta back pass gitu. Terus di lini pertahanan ada Lisandro Martinez, ada Harry Maguire, ada Luke Shaw, ada Matthijs de Ligt. Wah udah solid menurutku di lini pertahanan. Tinggal bagaimana caranya Manchester United ini bisa mendatangkan satu atau dua pemain senior di lini serang dan juga lini tengah menurutku, sebagai apa, pengganti Casemiro, pengganti Bruno, dan sebagai seorang mentor dari Benjamin Sesko. Ya menurutku itu dulu sih yang harusnya menjadi prioritas bagi Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru di video kali ini. Memang nggak banyak ya, yang namanya jeda internasional, dan kebetulan di tempat seperti itu harusnya kita lebih lama menghabiskan waktu untuk lele ya, menikmati suasana yang tenang, damai gitu ya. Jadi nggak perlu bahas berita terlalu banyak, toh beritanya juga kebanyakan diulang-ulang gitu loh. Ya namanya media ya, cari bahan untuk kebutuhan engagementnya ya,
beritanya diulang-ulang itu terus, narasinya aja yang sedikit berbeda diksi-diksinya, tapi intinya juga tetap sama gitu loh. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.